Jadi begini ya. Jadi Allah Bapa Tuhan Sang Firman bukan keberadaan, tetapi sebutan bagi sang keberadaan. Nah, sang keberadaan itu apa sehingga dia disebut Allah Bapa Tuhan dan Sang Firman? Sang keberadaan itu adalah roh. Oke, saya lanjut sedikit boleh? Ya, boleh boleh. Yang Iya. Allah tadi Allah Allah apa gini? Bapa Allah Tuhan Bapa Sang Tuhan Firman itu Sang Firman semua bukan sebutan keberadaan. Semua itu keberadaan. bukan keberadaan, tapi sebutan bagi sang keberadaan. Nah, siapa Sebutan sang bagi keberadaan sang itu? Siapa sang keberadaan itu? Sang keberadaan itu adalah roh itu. Jadi roh itu disebut Allah, roh itu disebut Bapa, roh itu disebut Tuhan, roh itu disebut Sang Firman. Nah, jadi sang keberadaan itu yang adalah roh, yang disebut Allah. Jadi roh itu yang disebut Bapa, roh itu yang disebut Tuhan, roh itu yang disebut Sang Firman. Dalam konteks apa roh itu disebut Allah? Nah, roh itu kalau kita ya membaca, memeriksa Alkitab, menelusuri Alkitab, ketika dia menciptakan, tidak pernah narasinya Tuhan atau Adonai menciptakan, nggak ada. Semua narasinya adalah Allah, Elohim. Itu. Jadi roh itu disebut Allah ketika dia menciptakan. Roh itu disebut Bapa. Bapa itu dalam konteks apa roh itu disebut Bapa? Dalam Alkitab bersaksi, roh itu disebut Bapa karena roh itulah sumber segala sesuatu. Apa yang ada di alam semesta itu sumber dari roh itu. Roh itu disebut Bapa karena dia sumber segala sesuatu. Nah, roh itu disebut Tuhan dalam konteks apa? Roh itu disebut Tuhan dalam konteks menguasai apa yang dia ciptakan. Jadi ketika dia ciptakan dalam dengan sebutan Allah, ketika dia menguasai dia sebutannya Adonai. Nah, itu. Jadi ada alasannya mengapa roh itu disebut Allah, mengapa roh itu disebut Bapa, mengapa roh itu disebut Tuhan, dan mengapa roh itu disebut kita ambil 4 saja, banyak sebutannya, ya. Ambil 4 saja. Mengapa roh itu disebut Sang Firman? Roh itu disebut Sang Firman, roh itu tidak kelihatan. Jadi ketika roh itu berinteraksi dengan orang yang dia kehendaki, dalam hal ini kita ambil sampelnya Nabi, ya. Nah, roh itu menginginkan berinteraksi dengan orang yang dia kehendaki. Jadi Nabi itu mendengarkan suaranya, makanya roh itu disebut Sang Firman. Sang Firman itu artinya suara. Ada suara perkataan yang terdengar. Tetapi roh itu sumber perkataan itu orang tidak bisa melihat. Jadi yang terverifikasi hanya suara. Kalau on off itu yang sebenarnya on off itu yang sebelianisme dan modalisme. Jadi Allah yang berganti-ganti peran. Jadi on off on off. Kalau kamu enggak, kamu berarti ada bersama dan gimana ya? Ada bersama konotasinya. Ya benar-benar saya tahu. Gini, ada bersama itu dalam pengertian gini. Bukan berarti ada dua keberadaan, karena bagi kita yang di ruang titik ruang dan waktu, di titik ruang dan waktu kelihatan seperti banyak. Contohnya Yesus ada menyertai di sini, Yesus menyertai di sana. Bukan berarti ada dua keberadaan yang terpisah. Itu adalah satu keberadaan gitu. Ini pemahaman Pak Pras seperti yang saya sudah analogikan. Kan Pak Pras berkata ketika Yesus Bapa itu tampil sebagai anak, dia bukan Bapa, dia hanya anak. Nah, analogi yang saya bangun tadi kan Yesus gini, salah ya. Oke. Jadi Pak Pras kan percaya demikian. Jadi itu sama seperti Tuhan Yesus itu tampil dalam otoritas anak. Orang memahami dia bukan Bapa, dia hanya anak, bukan Bapa. Nah, itu sama seperti ketika Pak Presiden tampil dalam otoritas presiden, dia bukan ayahnya Gibran, dia bukan kakeknya si Jan itu. Nah, nggak mungkin hal itu terjadi. Sekalipun dia tampil dalam otoritas presiden, dia tetap ayah dari si Gibran, kakek dari si Jan itu. Gitu loh. Gini kalau saya gini. Jadi pada waktu ini kita bicara inkarnasi aja ya, kita batasin. Saya sengaja batasin, bukan karena nggak mau ngomongin yang lain, supaya yang pendengarnya juga, kalau kamu kan bisa diajak bicara depan belakang, pendengar belum tentu bisa. Gini, jadi kalau saya seperti yang tadi kamu ngomong, keberadaan
sebagai roh nggak pernah closing, nggak pernah on off gitu ya. Keberadaan sebagai anak juga nggak pernah on off gitu ya, di dalam inkarnasi gitu ya. Kita batasin inkarnasi dulu. Kemudian keberadaan sebagai roh juga nggak pernah on off gitu. Selalu ada keberadaan itu gitu, dan itu adalah satu Allah. Pada waktu saya mengatakan bukan, itu adalah seperti tadi dikatakan, disebut Bapa, disebut Allah, disebut Tuhan. Jadi ada pembedaan. Dan kemudian kenapa saya mengatakan bukan, karena yang disebut Bapa itu adalah keberadaan, bukan pada waktu keberadaan anak dalam pengertian itu gitu. Bukan berarti ada on off, saya nggak percaya ada on off. Kalau keberadaan anak, Bapa, Putra dan Roh ada on off, ya celaka. Itu yang masalah gitu. Kemudian keberadaan karena nggak on off kemudian dibilang itu 3 pribadi, ya itu juga celaka, karena Allah nggak perlu dihitung gitu. 1, 3 itu adalah satu keberadaan diri dia yang adalah satu Allah itu, satu diri itu, satu keberadaan itu, nggak usah dihitung-hitung berapa pribadi. Dan otomatis setiap keberadaan itu adalah pribadi, ya pasti. Keberadaan Allah pasti adalah pribadi. Waktu dia bilang penolong yang lain, waktu dia ngomong Bapa, pada waktu dia ngomong aku, selalu adalah keberadaan pribadi, tapi bukan dihitung 3 pribadi gitu. Ya silakan Malikil. Oke. Nggak masalah kan berarti? Ya kalau Pak Pras kan masalahnya hanya satu, ketika anak itu tampil dia bukan bapak, itu yang menjadi problem. Kata anaknya itu loh, keberadaan anak di dalam keberadaan itu dia disebut anak. Jadi dia nggak tukar-tukar posisi karena selalu ada bersama gitu. Oh, jadi tapi itu adalah satu diri Allah. Ketika anak itu tampil, anak itu bapak itu atau bukan? Ya sama dong, itu kan satu ya diri udah. Allah dalam aspek Kalau sama gini. udah selesai. Samanya itu bukan dalam pengertian gini loh. Sama pun bukan dalam pengertian kayak tukar-tukar posisi gitu, bukan kayak iya, kalau tukar-tukar posisi kan jadi kayak Allahnya jadi kayak apa namanya? Iya, kalau tukar-tukar posisi nanti kayak begini. Contoh Pak Jokowi dalam otoritas presiden, lalu keluarganya, kerabatnya datang. Oh, sebentar, saya tukar dulu sebagai ayah, sebagai kakek. Ya kan? Iya, nggak ada tukar-tukar posisi. Tetap aja dia bisa ada bersama. Iya, Tetap aja dia Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Jadi nggak perlu dimengerti. Iya, sekaligus, dan itu nggak perlu dimengerti 3 pribadi. Oh, nggak boleh. Ya itu pengertian ya, itu keberadaan Allah yang incomprehensible, yang dia bisa seperti itu karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Seperti apa ya kita nggak tahu, jangan dihitung-hitung. Pengertian 3 pribadi karena orang itu belum mengenal Tuhan itu. Itu orang memahami 3 pribadi. Orang yang belum mengenal siapa Tuhannya, siapa pencipta. Iya, bukan hanya gitu. 3 pribadi itu akan menyesatkan orang karena gini, yang pendengarnya itu kan orang umum yang baca kamus. Pengertian pribadi apa? Bukan hanya relasi, tapi adalah individu terpisah. Iya. Jadi relasi pun itu maknanya individu yang terpisah loh. berrelasi kan nggak mungkin kalau satu oknum itu berrelasi. Berrelasi kan oknum yang ada oknum yang lain itu berrelasi. Kalau ada hanya satu oknum tidak akan berrelasinya gini, bukan berrelasi ngomong-ngomong kayak bapak dan anak tuh, bukan ngomong-ngomong kayak berdoa itu, bukan ngomong-ngomong tapi in position. Nah coba kita sama-sama sekarang kita masuk, ini kan udah sama ya, masuk kepada pengertian pada waktu dia berdoa. Nah gimana tuh, kan mengatakan Bapakku jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Atau itu aku yang ngomong dulu ya, nanti kamu nilai ya. Ya silakan. Jadi kita ini diskusi nih teman-teman ya. Kalau buat aku itu adalah in position gitu. Bukannya dia doa itu kayak ngobrol-ngobrol kayak saya sekarang lagi ngomong, Malikil, bukan begitu. Dia adalah in position sebagai anak. Dia mau mengerjakan pekerjaan penggenapan penebusan. Dia sebagai manusia yang akan menanggung dosa manusia. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Terhadap apa? Keadilan Allah gitu. Jadi dia berdoa. Berdoa itu bukan berdoa untuk ngobrol-ngobrol ataupun relasi 2 pribadi, bukan. Itu in position dia sebagai Mesias gitu.
Nah, kalau menurut kamu gimana coba? Dan kamu nilai apa yang saya ngomong? Coba silakan. Jadi memang itu tidak bisa ditolak dia sebagai Mesias. Iya. Jadi begini, di dalam Yesaya 53 ayat 12, Mesias itu kan yang memimpin doa. Yesaya 53 ya. Lalu di dalam Ayub tadi 36 ayat 22, El itu yang maha tinggi itu yang menjadi more kita. Ya kan? Nah, itu berhubungan dengan apa? Itu berhubungan dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Mazmur 49 ayat 7. Sebab tidak ada satu orang pun. Nah, kata satu orang di situ menggunakan kata is, lo is. Nah, lo is yang bisa Sampai kafara, dalam 7 memberikan menit kafara pada jam 10 lewat kepada 29 Elohim. malam. Tidak ada satu Rute orang pun ini yang bebas memberikan tarif tol. tebusan. Nah, kalau nggak ada, lalu siapa yang bisa? Artinya kalau kata tidak seorang pun itu kan mewakili semua makhluk ciptaannya. Artinya tidak ada perwakilan dari ciptaannya yang mampu ya membuat suatu karya penebusan atas ciptaannya yang jatuh dalam dosa. Nggak ada. Lalu siapa? Dia sendiri. Nah, dia sendiri menubuatkan dirinya akan datang dalam bentuk ya, bukan dalam bentuk ya, dalam kapasitas, dalam otoritas Mesias. Nah, di dalam dirinya yang tampil sebagai daging yang disebut Sang Mesias, dia memberi petunjuk dia akan begini-begini. Dia datang dalam merendahkan diri. Nah, di dalam keadaan merendahkan diri, bukan tidak ada nilai, ada nilainya. Apa sih nilai pengajaran dari Tuhan yang Maha Kuasa datang dalam merendahkan diri? Itu nilai pengajarannya adalah tentang teladan, tentang bagaimana supaya kita bisa selamat seperti yang dia contohkan itu. Tuhan sedang mengatakan begini kamu supaya bisa selamat. Contohi saya melakukan seperti ini. Saya sekalipun dia adalah Allah itu sendiri tidak menganggap setara kan, tidak menganggap kesetaraan itu. Jadi dia tetap dalam keadaan merendahkan diri, mengosongkan diri, mengajari kita. Karena konsep dia atau misi dia datang di dalam dunia adalah menyelamatkan dan menuntun manusia untuk bisa selamat. Nah, tuntunannya itu bukan hanya sebatas kata-kata. Tuntunan Tuhan itu dengan lakon dia kasih tahu, kasih pengertian kepada kita. Bukan hanya dengan berkata. Tuhan kita itu melakoni begini loh caranya, seperti yang saya lakukan. Itu maksud dari dia merendahkan diri. Bukan tidak ada nilai, ada nilai pengajarannya di sana. Tuhan secara tidak langsung berkata, hei manusia, kau ikuti saya. Kau ikuti teladanku supaya kau selamat. You tidak ikut teladanku, you nggak akan selamat. Itu maksud yang Tuhan sampaikan. Pesan dari ketika dia merendahkan diri. Jadi bukan tidak ada maksud dan tujuannya, bukan tidak ada nilainya. Besar sekali nilainya ketika dia merendahkan diri. Karena dia mencontohkan langsung bagaimana cara hidup supaya kita selamat. Tuhan kasih contoh langsung. Orang baik apa tuh Tuhan kepada kita? Tuhan kita itu tidak seperti pemimpin yang lain, hanya bisa ongkang-ongkang kaki di atas tatanya lalu hanya bicara-bicara. Tidak, Tuhan kita nggak seperti itu. Dia datang langsung mengajari kita bagaimana kita supaya bisa selamat. Jadi bukan hanya dia menyelamatkan kita dari jurang maut, bahkan dia menuntun, mengajari kita dengan teladan-teladan yang dia tinggalkan, yang dituliskan oleh para rasul, murid-muridnya di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi teladan pedoman kita supaya kita bisa selamat. Demikian.